Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan memaparkan makalah saya tentang sejarah pendidikan Islam yang bertema sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, untuk poin yang pertama yaitu pelaksanaan pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW. Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW yaitu dilaksanakan pada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, periode Mekah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di Mekah, sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. Nah, kan periode Mekah yaitu sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam, dan yang periode Madinah yaitu sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu pendidikan perorangan yang dilakukan secara rahasia. Setelah turun ayat yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudatsir ayat 1-7, di mana terjemahannya yaitu, hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, Rasulullah memulai tugasnya untuk menyampaikan risalahnya dengan sembunyi-sembunyi dan ditunjukkan kepada keluarganya dan sahabat terdekatnya. Nah, Rasulullah memulai tugasnya untuk menyampaikan wahyu secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan kerabat dan teman dekatnya. Untuk tahap kedua yaitu menyeru dan mengajak Bani Abdul Muthalib ke dalam Islam. Nah, tahap kedua ini adalah merupakan tahap permulaan seruan dan ajakan secara terang-terangan kepada ajaran agama baru ini. Untuk tahap ketiga yaitu seruan dan ajakan umum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, yaitu terjemahnya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah itu dimana Rasulullah di Madinah melaksanakan pendidikan di Madinah itu selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Nah, kan 10 tahun sebelumnya adalah periode Mekah. Jika pada periode Mekah didirikan Rasulullah SAW memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya, pada periode Madinah lebih merupakan menyempurnakan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Nah, di mana di Mekah yaitu memfokuskan penanaman akidah dan berkaitan dengannya, dan yang di Madinah yaitu memfokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Bisa dibilang pendidikan periode di Madinah adalah periode spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan pada wahyu. Untuk poin B, sistem pendidikan masa Rasulullah SAW. Lah, dari sistem pendidikan Islam yang dijalankan pada zaman Rasulullah SAW diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Komponen materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW ini mempunyai perbedaan dengan pendidikan yang dilaksanakan di Mekah dan di Madinah. Materi pendidikan di Mekah yaitu materi pendidikan tauhid dalam teori dan praktek, dan yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran, itu yang dilaksanakan di Mekah. Untuk yang di Madinah yaitu materi pendidikan Islam, pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Untuk yang kedua yaitu pendidikan anak. Nah, untuk yang dilakukan
periode di Madinah yaitu pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan dan juga pendidikan anak. Nah, untuk yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam di zaman Rasulullah. Yang dimaksud di sini lembaga pendidikan Islam ini adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan di zaman Rasulullah SAW. Nah, tempat berlangsungnya pendidikan Islam pada zaman Rasulullah itu yaitu di rumah, di masjid, dan kota. Untuk yang ketiga yaitu metode pendidikan Islam di zaman Rasulullah. Metode pengajarkan agama Islam yang digunakan pada zaman Rasulullah itu yang dimukakan oleh Mahmud Yunus adalah tanya jawab, khususnya yang berkaitan dengan masalah keimanan. Nah, di situ adalah metode tanya jawab tapi yang khusus dan berkaitan dengan keimanan. Untuk yang kedua itu demonstrasi. Nah, demonstrasi ini adalah memberi contoh khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah seperti salat, haji, zakat, dan lain-lain. Nah, untuk poin C yaitu politik pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu upaya-upaya yang beliau lakukan dalam membangun politik pendidikan pada masanya. Adapun di antara upayanya yaitu memperkuat persatuan dan mengikis permusuhan. Yang kedua itu memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar. Dan yang ketiga yaitu membangun masjid sebagai lembaga dan pusat persatuan. Yang ketiga yaitu penyetaraan semua golongan dan kemakmuran rakyat. Nah, kesimpulannya yaitu untuk poin pertama, pelaksanaan pendidikan Islam di zaman Rasulullah yaitu pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah dan di Madinah. Nah, untuk yang kesimpulan poin yang kedua yaitu sistem pendidikan masa Rasulullah SAW. Untuk pertama yaitu komponen materi pendidikan Islam. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu metode pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW. Nah, untuk kesimpulan yang poin ketiga yaitu C, politik pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu memperkuat persatuan dan mengikis permusuhan. Untuk yang kedua yaitu memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar. Dan yang ketiga membangun masjid sebagai lembaga dan pusat persatuan. Untuk yang empat terakhir yaitu penyetaraan semua golongan dan pemakmuran rakyat. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan atau perkataan dari saya mohon maaf. Dan jika ingin komen atau yang perlu ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.